proses menyusui ini saya butuh waktu yang tidak singkat, tapi proses menyusui hingga akhirnya babyku bisa ASI eksklusif ini sangat panjang sekali dan sangat menyenangkan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desti Beauty, ngobrolin kecantikan dan kesehatan bersama aku Desti Anggriani. Oke, kali ini saya akan melanjutkan sharing video yang tadi tentang sharing pengalaman pribadi saya. Untuk kali ini saya akan sharing tentang menyusui. Dari video sebelumnya yaitu tentang proses melahirkan. Nah, di video sebelumnya karena saya kena COVID, akhirnya saya memutuskan untuk sesar. Terus kemudian kita dipisahkan antara saya dengan baby. Baby dibawa pulang terlebih dahulu. Saya pulangnya terlambat. Ketika saya sudah nyampe rumah, baru babynya diberikan kepada saya karena baby juga terkena COVID seperti itu. Karena sebelumnya babynya ini ada di tempat saudara saya gitu. Ketika bayi sudah ada di dekat saya, ada di pangkuan saya, maksudnya sudah bareng sama saya seperti itu, saya masih belum menyadari bahwa ASI saya ternyata belum keluar banyak. Sudah keluar, cuman keluarnya hanya sedikit, 1 tetes 2 tetes seperti itu. Awalnya saya masih belum panik ya. Ketika rewel, ini nih mulai kejadian. Tetangga, saudara kayak gitu, udah kasih support lagi karena sebelumnya bayi saya sudah minum support dari rumah sakit. Jadi ketika aku nenenin langsung, dia bingung puting. Banyak yang ngomporin, kasih support aja, kasih support. Dia nangis karena lapar. Nah, karena waktu itu, karena saya masih belum waras, dalam tanda kutip di sini belum warasnya itu karena pasca melahirkan pasti kita akan jadi labil, kita sering menangis, kita sering sedih, kita sering bla 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 dan lainnya. Itu yang saya rasakan ketika hari berganti hari, ada beberapa saudara, sanak saudara, kerabat kayak gitu yang jenguk. Ketika ditanya, ASI nggak? Lo kok gak ngombe ASI? Lo kok gak minum ASI? Lo kok dikasih botol? Lo kok bla 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 dan banyak sekali. Itulah yang masuk ke dalam pikiranku ketika kita masih belum waras itu tadi. Kita belum stabil pikiran kita ya. Nah, itu kita jadi panik, jadi stres, jadi yang lain-lainnya sudah campur aduk jadi satu di sini. Nah, ingat, ibu pasca melahirkan diusahakan kita bahagia, slow, landai, jangan urusin omongan orang. Itu ingat ya, jangan. Memang saya tenaga medis, cuman di situ saya ini ya karena stres ya, karena belum waras itu tadi. Jadi semuanya itu kayak oh iya, oh gitu ya, oh harus gini ya, oh harus gitu. Akhirnya kita mengikut gitu kan. Aku nggak menyadari bahwa itu sebenarnya adalah baby blues kayak gitu. Nah, ketika aku gimana berusaha untuk memproduksi ASI yang banyak seperti apa ya, mulai dari minum booster itu aku dari, mohon maaf ini saya sebut merek dan tidak di endorse, mulai dari ASI, Fit ASI, More, dan yang lainnya aku minum waktu aku ada di rumah orang tua. Pasca melahirkan itu nggak ada efek sama sekali di saya. Kemudian saya minum yang namanya daun katu, aku blend, aku jus, aku kasih lemon, aku mix dengan apel. Cuman apelnya dalam komposisi yang sedikit, yang lebih banyak adalah daun katunya, itu juga nggak ada efek. Terus kemudian kita di desa ya, biasanya kalau orang pasca melahirkan di desa itu kan diberikan jamu. Biasanya orang sana menyebutkan jamu godongan atau jamu dari daun-daun, berbagai macam daun diambil terus di blender atau ditumbuk, diperas, dicampur sama ini apa namanya, kunyit dan
temulawak kalau nggak salah. Itu kemudian kita minum, di komposisinya ada gula merah dan asam jawa. Waktu itu setiap hari dibuatin sama ibu saya seperti itu, setiap hari ya habis satu hari habis segitu, satu hari sampai beberapa hari itu keluar, asinya keluar. Cuman karena waktu itu saya masih belum ini, saya mikirnya gini, kalau ini masih belum putung dengan saya, masih belum puting gitu ya. Akhirnya saya pompa, akhirnya saya pumping, setiap 2 jam sekali aku pumping, setiap 2 jam sekali aku pumping. Nah, kesalahan saya di situ pumpingnya tidak setiap 2 jam sekali waktu itu. Karena apa ya, karena yang satu bayinya rewel, saya harus gimana saya pumping terus sama ngurusin bayinya. Ketika ada orang yang jenguk, kemudian waktunya pumping saya nggak bisa pumping, gitu-gitu, terkendala dengan keadaan. Akhirnya saya enggak fokus untuk pumpingnya. Asi saya sama saat itu, waktu itu dari awalnya yang hanya 1 tetes 2 tetes, kemudian bertambah menjadi lebih banyak kayak gitu ya. Cuma saya tidak konsisten di situ. Nah, ketika saya menyadari kalau saya baby blues itu, waktu itu saya kan gini, sharing kepada saudara saya yang kebetulan dia sudah melahirkan 1 tahun sebelum baby saya lahir. Saya sharing di situ, terus sama beliau saya disuruh buka atau mengikuti Facebook Pumping Indonesia waktu itu. Nah, di situ kan banyak sekali sebenarnya itu ilmu, cuman waktu itu ketika aku sharing di situ banyak yang komentar, menurutku waktu itu banyak komentar yang negatif. Nah, karena saya lagi sensitif, saya gini, kok saya jadi sedih ya? Kok saya jadi sedih baca komen-komen seperti itu. Mungkin saat ini saya bacanya sih biasa aja, tapi waktu itu karena kita keadaan yang lagi nggak waras itu tadi, jadi kita lebih sensitif gitu. Terakhirnya aku cerita sama Mbak, aduh Mbak, nggak enak aku masuk di grup ini, aku dibully orang banyak gitu kan. Nah, dari situ saudara saya begini, Dek sebentar, tak cari dulu postingan kamu gitu kan. Nah, dicari kan, terus gini, Dek kamu ini baby blues. Nah, sebelumnya saya itu sudah sebelum saudara saya mengatakan kalau saya itu baby blues, sebenarnya saya sudah menyadarinya itu baby blues. Cuman ketika aku bilang ke suami, jawabannya suami kayak gini, enggak, itu bukan baby blues namanya. Baby blues itu ketika semua orang terfokus pada bayi aja. Nah, ini aku nggak terfokus sama babynya, orang tua kita juga nggak fokus sama babynya, fokus juga ke kamu gitu kan. Akhirnya oh ya mungkin enggak ya, mungkin ini hanya bawa perasaan aja, saya mikirnya kayak itu. Nah, setelah saudara saya bilang, Dek kamu baby blues, hati-hati jangan sampai postpartum blues ya, kayak gitu kan. Hanya aku, oh bener ya, aku ini baby blues ya. Terus kemudian aku cari yang namanya apa sih baby blues itu, apa sih penyebabnya, gimana sih cara penanganannya. Sebenarnya saya tenaga medis, cuman karena waktu itu lagi nggak waras, akhirnya semuanya blank. Aku kayak orang bodoh waktu itu. Nah, terus aku bilang sama suami, aku baby blues nih mas. Suami masih tetap nggak menyadari kalau itu baby blues. Nah, pengalaman si menyusui ini masih belum berakhir. Setiap malam itu ketika aku ngedotin si baby, maksudnya dia minumnya pakai dot, meskipun itu kadang asiku aku taruh di dot, aku kasih pakai dot. Awalnya sih aku pakai sendok ya, pakai susu formula itu saya kasihkan menggunakan sendok, dia mau. Terus kemudian setelah aku pumping, aku mikirnya gini, asiku udah keluar sedikit, kalau aku kasih sendok nanti tumpah-tumpah, sayang banget nih asinya kayak gitu. Akhirnya aku kasih dot. Nah, semakin lama semakin hari tiap malam itu mesti aku nangis gini. Saya mikirnya gini, udah lahiran aku nggak bisa normal, masa iya aku nggak bisa menyusui babyku, aku harus ngasih dia dot. Kenapa Tuhan ngasih aku 2 payudara kayak gitu kan, harusnya ini ada isinya, kenapa asinya sedikit, di situ saya
kayak menyalahkan diri saya sendiri, kayak nggak mau bersyukur dengan apa yang sudah aku terima saat itu, waktu itu saya gitu. Nah terus aku gini, tiap malam nangis, tiap malam kebayang gimana nanti besarnya kalau dia harus minum susu formula terus, nggak minum aku, gimana nanti susahnya kalau aku buatin susu formula kayak gitu. Karena yang namanya susu formula kan ribet ya, harus ada air hangat, harus ngasih asinya dulu. Kalau baby kita, nenek kita langsung kan kita mudah, tinggal sama tidur aja kita nenenin bisa gitu ya. Susu formula kan kita harus bangun dulu, kita buat dulu kayak gitu. Nah di situ saya sudah mulai panik gimana caranya ini. Sebenarnya panik kan nggak boleh ya, karena akan menghambat produksi ASI, produksi oksitosin yang akan memproduksi ASI kayak gitu, akan menghambat produksi itu, produksi ASInya kita. Yang namanya masih pasca melahirkan ya, jadi kita masih terbawa suasana hati. Akhirnya saya menangis karena permasalahan saya tidak bisa menyusui itu tadi. Ditambah lagi dapat kabar bahwa SC saya bukan karena BPJS tapi kita harus bayar full. Di situ saya lebih panik lagi. Maksudnya saya lebih panik gini. Sebenarnya kita sudah prepare ya, ini untuk si baby, ini untuk kamu, ini untuk kebutuhan ini. Sebenarnya sudah prepare, cuman waktu itu karena kembali lagi kita lagi sedang tidak waras, akhirnya semuanya itu kayak menjadi beban. Aku bilangnya gitu, semuanya menjadi beban. Nah di situ saya panik, saya bingung. Nah nanti setelah administrasi itu kita gimana, hidup kita seperti apa kayak gitu. Saya mikirnya kayak gitu waktu itu. Kenapa nggak bisa BPJS? Padahal aku ini BPJS loh. Padahal aku punya BPJS. Kelas BPJS ku kelas 1 loh, bukan kelas 3 atau bukan ini BPJS dari pemerintah loh. Ini BPJS ini. Saya mikirnya di situ gitu. Kenapa saya nggak bisa pakai BPJS? Anakku aja bisa loh pakai BPJS. Kenapa aku SC-nya nggak bisa pakai BPJS? Aku bilang gitu. Aku di situ panik karena harus administrasi SC-nya kita harus full. Di situ saya tambah itu sudah karena nggak bisa nyusuin langsung, asinya keluarnya sedikit, terus ditambah lagi nggak bisa SC-nya harus, administrasinya harus full, nggak bisa pakai BPJS. Nah ditambah lagi mungkin karena ini efek karena saya habis SC ya. Jadi waktu saya habis SC kan saya kepanasan jam 11 saya SC, setelah sadar malamnya itu saya kayak kepanasan gitu ya, kayak panas sekali badan saya, itu terbawa sampai saya pulang. Nah beberapa hari setelah pulang itu saya selalu kepanasan karena mungkin efek dari aku pasca SC gitu ya. Jadi setiap pos pulang dari rumah sakit itu, ketika aku tidur siang aku kepanasan, ketika aku tidur malam aku kepanasan. Padahal badanku waktu itu tuh dingin biasa, tidak ada menggigil atau apa yang lainnya. Nah kayak ngigo gitu loh, kayak mimpi gitu loh. Nah panas saya mesti gitu, sama tangan saya itu kesana kemari waktu itu gitu. Nah ditambah keadaan yang membuat saya lebih stres kayak gitu ya. Terus ditambah lagi omongan orang, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, nanti membuat seperti ini. Nah itu semuanya mitos kalau menurut aku. Jadi aku dengerin sih, cuman ya karena keadaan kita nggak stabil ya waktu itu, jadi ya nusuk sih di hati kayak gitu. Tambah lagi yang membuat saya jadi tambah semakin stres. Kalau baby blues kan biasanya karena bayinya, kebanyakan karena baby, tapi ini aku enggak. Aku tuh malah kasihan sama suami, jadi gitu ya. Suami kan udah dari mulai aku sakit dia nggak tidur, jarang tidur gitu ya. Sampai aku melahirkan, pasca melahirkan suami jarang tidur. Saya malah lebih kasihan karena dari administrasi full itu tadi, saya ditambah lagi kasihan sama suami. Allah, suamiku udah kerja kayak gini.
ini harus administrasi, kenapa BPJS-nya nggak bisa kita pakai kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu, kasihan sama suami. Gimana saya menangis itu setiap malam, aku menangisnya itu karena baby dan karena suami. Lucu kan? Lucu ya? Karena babynya aku nggak bisa nyusuin langsung, asiku nggak banyak. Karena suami itu karena apa ya, pengorbanannya suami sudah begitu banyak untuk aku, untuk keluarga aku. Jadi nggak tahu aku di situ ya, mungkin karena labil ya, jadi apa-apa dikit gitu ke bawah suasana, apa-apa dikit ke bawah suasana. Jadi sering nangis, sering sedih, sering kecil hati kayak gitu-gitulah. Nah, nggak cuma malam aja aku nangisnya, siang pun aku juga kalau mau nangis nangis aja. Akhirnya semua itu aku lalui karena aku jadi gini, kalau aku gini, awalnya kan aku pengennya mendem sendiri itu ya, cuman ternyata nggak bisa di aku. Bentar nak, kan nggak bisa di aku. Akhirnya aku curhat lah, cerita sama suami. Waktu itu ceritanya pun aku sama suami WA-an pakai WA gitu ya, cerita sama suami gini, nggak apa-apa bla 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 bla, kasih pengertian sama suami. Aku nggak puas nih cerita sama suami. Akhirnya aku cerita sama saudaraku yang ngasih aku tahu bahwa aku baby blues itu tadi. Aku cerita sama saudaraku yang itu, dikasih wajangan harus gini. Nah itu mulai masuk di aku. Terus kemudian cerita ke saudara ipar, cerita ke saudara ipar itu, wes selesai, gak usah gini. Nah iya, bilang les itu mudah, cuman buat yang ngejalanin ini yang susah. Tapi lama-kelamaan akhirnya aku curhat sama ibu itu. Aku nangis di depan ibu. Aku bilangin sama ibu, yang lainnya nggak aku ceritain sama ibu. Yang aku ceritain cuman, bu laku sih aku gak bisa lahir normal, aku udah nggak bisa lahir normal. Di sini aku dikasih ujian, aku nggak bisa menyusui langsung, asiku nggak keluar banyak. Maksudnya aku nanti anakku sampai besar harus minum susu formula, nggak minum asiku, bla bla bla. Ini aku nangis di depan orang tua gitu. Nah di situ orang tua menguatkan ya, namanya orang tua kan pasti menguatkan anaknya. Di situ aku baru mulai kayak sedikit agak terbuka gitu ya. Orang tua aku gini, banyak yang nggak minum asi, banyak yang anaknya dikasih susu formula, malah ada yang asinya keluar banyak tapi dipaksa anaknya untuk minum susu formula, banyak yang kayak gitu, bla bla bla. Kok kamu dikasih gini aja sudah susah gitu. Orang tua bilang gitu, pasti bisa keluar, asimu itu keluar gitu kan. Kecuali kalau asinya nggak keluar, pasti nggak bakal keluar, nggak akan bisa keluar. Kalau kamu berusaha, kamu pasti bisa. Itu bilang kayak gitu. Baby blues yang aku alamin ini setiap orang beda-beda ya, dan setiap orang mempunyai pengalaman baby blues itu berbeda-beda juga, keadaan yang berbeda-beda juga. Ada yang karena anaknya, ada yang karena keadaannya, ada yang karena yang lain-lainnya kayak gitu. Nah cara mengatasinya bagaimana ya, kita sharing ke saudara-saudara kita, teman-teman kita ngobrol kayak gitu, nanti akan kita enjoy sendiri gitu ya. Jadi saya setiap malam itu ketika melihat suami tidur, anak tidur, ketika babynya nangis saya buatin susu botol itu, saya gini nangisnya, saya gini, anakku nggak bisa minum anakku nggak bisa minum asiku keluar sedikit, nggak apa-apa, kenapa kayak gitu kan. Terus aku melihat suami, ya Allah seakan yo bojoku kayak gitu, kasihan ya suamiku. Jadi aku merasa kasihan sama suami karena si bla 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 itu tadi, karena kasihan dia sudah merawat aku yang begitu lama, dari aku sakit COVID sampai aku pasca melahirkan ini. Terus anakku nggak bisa minum ASI gimana. Nah proses menyusui ini saya butuh waktu yang tidak singkat, tapi proses menyusui hingga akhirnya babyku bisa ASI eksklusif ini sangat panjang sekali dan sangat menyenangkan buat saya. Untuk Ibu Nifas,
bagi ibu-ibu yang sekarang nifas, dijaga kewarasannya ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ibu menyusui itu harus happy, harus enjoy, harus senang, harus bahagia kayak gitu ya, agar ASINya bisa berjalan dengan lancar. Sebenarnya ASI itu keluar karena sugesti kita bisa ya. Waktu itu aku gini, baby aku kan minum botol. Ketika aku kasih dia botol, dalam pikiran aku dan aku omongin ke baby, nggak apa-apa ya dek minum botol, ASINya bunda tinggal sedikit, ASINya bunda keluarnya sedikit kayak gitu. Aku bilangnya gitu, nggak apa-apa ya, wis ya nggak apa-apa ya, sampai besar nanti minumnya susu formula. Seketika itu, kalian tahu nggak, itu kan aku malam ya, paginya ASIku nggak keluar. Coba, itu kan karena sugesti kita. Jadi kita mensugesti positif, pasti hasilnya akan positif. Kalau kita sugesti negatif, pasti hasilnya juga akan negatif kayak gitu. Jadi untuk ibu yang pasca melahirkan, yang masih nifas nih, yang menyusui berusaha untuk mengasihi babynya, diharapkan jaga kewarasannya agar kita tidak stres, agar kita tidak panik, agar kita tidak bingung. Jadi nanti babynya juga enjoy. Anakku nangis rek sih. Oke, kita lanjut karena tadi babynya agak nangis gitu. Kita lanjutkan ya. Ini ring lightnya aku matikan. Nah, ketika kita pasca melahirkan, kita harus menjaga kewarasan kita agar kita tidak stres, agar kita tidak panik, agar semuanya bisa jadi enjoy, semuanya bisa bahagia, ASINya kita lancar, kita bisa mengasihi dengan sesenang kita, sepuasnya kita kayak gitu. Nah, saya siang hari itu karena waktu itu kan masih musim panas ya, akhir-akhir musim panas, akhir-akhir kemarau, bukan musim kan, akhir-akhir kemarau. Waktu itu siang hari itu aku nangisnya itu karena apa? Karena yang namanya di Lamongan, aku nggak terbiasa di Lamongan karena saya tempat tinggal saya kan di Malang. Jadi di Lamongan itu terasa panas sekali dan saya gini waktu itu, mas ayo pulang, kalau pulang nanti aku bisa nyusuin bayinya langsung. Kalau ndek gini, karena aku kepanasan, karena aku banyak omongan dari luar sana sini, aku mikirnya aku nggak bisa keluar, ASIku keluarnya nggak banyak karena aku stres, karena aku panik kayak gitu. Ayo mas pulang, aku nanti kalau pulang aku bisa ngasih ASI langsung kayak gitu ya. Terus akhirnya dari situ orang tua aku malah nangis karena waktu itu kan belum 40 hari, belum selapan. Kalau orang Jawa bilang kan belum selapan, nggak boleh kemana-mana. Nah, aku bertahan dan itu nangisku yang terakhir ketika siang hari. Dan aku merasa dan aku sadar, besoknya aku sadar, oh baby bluesku udah selesai, aku bilang gitu, baby bluesku udah sembuh. Nah, jadi aku kira semua orang yang pasca melahirkan pasti akan mengalami yang namanya baby blues. Cuman kita kan beda-beda, waktunya beda-beda. Ada yang 1 minggu udah selesai, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, dan bahkan kalau kita stresnya berangsur lama akan menjadi yang namanya postpartum blues. Tapi jangan sampai ya kita jadi postpartum blues, karena itu akan nanti bertahan sampai berbulan-bulan kayak gitu. Enak. Baby bluesku itu berakhir ketika setelah 2 minggu pasca melahirkan. Jadi untuk ibu-ibu di luar sana, jangan takut ya ketika kalian pasca melahirkan kalau kalian baby blues. Yang penting jaga kewarasannya kita agar kita tetap bahagia dan kita bisa waras, enjoy, dibuat enjoy. Jangan urusin omongan orang-orang di luar sana, jangan peduliin orang-orang kalau bilang sih bla 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 bla. Jadi aku di sini bisa bilang kita bisa lost gitu ya, tapi bagi yang awal melahirkan pasti itu susah karena saya sudah merasakan. Oke.
Oke, saya kira cukup videonya kali ini, sharing aku kali ini. Kita lanjutkan untuk sharing-sharing selanjutnya. Semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk Anda semua, kalian semua, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.